Terus pengen nyantet saya itu buat apa, Mbah? Ya biar Kenapa? nggak ada santri-santri itu. Oh, biar nggak ada santri-santri lagi. Iya. Ya kan, saya kan bukan santri, Mbah. Saya petani, Mbah. Saya petani. Ah, Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah Dukun Karat Kusumo Dewo, seorang tukang santet yang ingin menjajal kemampuan Gus Nur Samsun. Sang dukun penasaran dengan ilmu Gus Nur Samsun, yang didengarnya banyak menghabisi para dukun santet. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Monggo. Boleh saya duduk, Mbah? Monggo. Di sini atau di mana, Mbah? Situ aja. Oh, di sini saja. Ya. Masa saya di sini, Mbah? Saya kan tamu. Ya, duduknya di tikar lah, Mbah. Mbah sedang apa, Mbah? Sedang ritual. Ritual. Ritual menyambut saya? Ya. Mbah, dengan siapa sebetulnya? Kula Mbah Karat Kusumo Dewo. Mbah Karat Kusumo Dewo. Nggih. Mbah Karat Kusumo Dewo. Nah, Mbah yang WhatsApp sama admin saya supaya saya datang ke sini ya. Monggo. Sahabat yang berbahagia, aksi Gus Nur Samsun ini adalah ketika beliau ditantang Dukun Karat Kusumo Dewo, seorang dukun santet dari daerah Pacitan. Sang dukun ingin menjajal kemampuan Gus Nur Samsun, yang didengarnya punya kemampuan kanuragan yang luar biasa, dan ditantang oleh sang dukun santet tersebut. Sedikitpun Gus Nur Samsun tidak merasa gentar. Gus Nur Samsun yakin, dengan senantiasa berjuang dan berserah diri kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikannya perlindungan dan kemenangan. Maka datanglah Gus Nur Samsun ke tempat sang dukun itu berada. Ternyata dukun tersebut terlihat sudah mempersiapkan semuanya. Tampak di hadapannya terpampang berbagai alat ritual santet, dan di tangannya juga sudah tertenteng keris pusaka. Namun Gus Nur Samsun mencoba untuk tetap tenang. Gus Nur Samsun pun mencoba bertanya kepadanya, apakah sebenarnya tujuannya, sehingga Dukun Karat Kusumo Dewo sangat ingin menantang berduel dengan dirinya. Dengan bahasanya yang terdengar tidak karuan, dukun itu pun kemudian bercerita bahwa dia sering mendengar aksi Gus Nur Samsun yang biasa mendatangi dan menghajar para dukun santet. Dan sebagai sesama dukun santet, dia tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun tersebut. Menjadi dukun itu adalah sudah pekerjaan yang diwariskan turun-temurun. Dan sudah seharusnya mereka meneruskan warisan dari para leluhurnya itu. Gus Nur Samsun kemudian berkata, apa yang dilakukan oleh para dukun itu telah merusak akidah banyak orang. Juga biasa menzolimi sesamanya dengan ilmu santetnya. Jika leluhurnya mewariskan sesuatu yang mungkar, seharusnya lah sang dukun tidak melanjutkan kemungkaran itu.
Namun sang dukun membantah perkataan dari Gus Nur Samsun. Baginya, pekerjaan menjadi dukun itu adalah pekerjaan yang mulia. Dia melakukan kirim santet dan perdukunan lainnya itu adalah karena dimintai tolong oleh orang-orang yang datang minta bantuan kepadanya. Bukankah seharusnya manusia saling membantu kepada orang yang membutuhkan? Mendengar perkataan sang dukun yang demikian, sulit sepertinya sang dukun diberikan pemahaman. Karena memang, iblis di dalam tubuhnya telah benar-benar menguasai jiwanya. Tidak mungkin dukun seperti ini disadarkan dengan kata-kata hikmah dan kebaikan, karena hatinya sudah penuh dengan amarah dan kemungkaran. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun terhadap sang dukun? Mampukah Gus Nur Samsun untuk menobatkannya? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Mbah sudah punya anak istri? Udah. Udah. Terus Mbah gak takut kalau anak istri Mbah itu kena santet gitu? Sedangkan Mbah sendiri suka nyantetin orang? Nggak takut. Gak takut? Berarti Mbah punya penangkalnya? Punya. Boleh tahu nggak Mbah? Kalau saya minta penangkalnya? Boleh. Boleh. Apa itu Mbah penangkalnya Mbah? Penangkalnya lorong Aji Kusumo Dewa. Apaan itu Mbah? Itu rahasia. Kenapa kamu tanya aja? Saya tanyakan barangkali soalnya banyak saudara-saudara saya yang datang ke rumah itu pengen berobat Mbah. Banyak orang yang kena santet. Jadi saya mendatangi orang-orang seperti Mbah, apalagi Mbah itu katanya menantang saya. Saya menjadi semangat kalau datang sama. Monggo kalau nantang aku. Saya nggak nantang Mbah, justru sampean kan yang nantang saya. Gimana sih? Enak Mbah rokoknya Mbah? Mantap. Mantap, mantap betul. Yes. Nah, terus ini apa Mbah ini Mbah? Itu dupo. Dupo? Nggak buat bakar sate Mbah? Kemarin saya nyate Mbah. Enggak, itu lain. Lain ya? Iya. Cara kerjanya gimana Mbah? Ya, cara kerjanya ya gitu. Oh gitu. Supaya apa itu Mbah? Supaya asapnya banyak. Mana? Akeh. Mana Mbah? Ini kalau belum tahu, harus tahu. Oh. Terus dengan cara kayak gini Mbah bisa nantang saya gitu? Bisa. Mbah mau ngapain? Kan saya sudah datang nih Mbah. Mau nantang Gus. Mau nantang saya? Ya. Oh. Nantang apa Mbah? Mau main catur? Main gaplek? Atau main apa Mbah? Main ilmu. Main ilmu? Ilmu matematika atau IPA Mbah? Ilmu santetku. Oh ilmu santet oh. Jadi begini Mbah. Kalau misalkan Mbah itu punya ilmu santet dan sampeyan itu suka nyantet orang dan sampai mendatangkan saya ke sini untuk menyantet saya. Iya benar, betul. Seandainya nanti santet itu saya kembalikan sama Mbah bagaimana? Mau Coba aja. Hah? Coba aja. Coba saja. Ya. Mbah siap resikonya? Siap. Oke, berarti siap ya? Siap. Nggak ada yang nuntut ya nanti ya? Nggak ada. Kalau ada salah satu Itu di antara. risikoku itu. Oh, berarti resiko kita berdua ya di sini ya? Iya. Siapa yang nanti di sini celaka tanggung sendiri ya? Oke. Tapi saya punya syarat Mbah. Apa syaratnya? Saya selalu mendatangi praktisi dukun-dukun santet. Kalau ngajakin adu ilmu sama saya, kan saya sudah katakan saya tidak punya ilmu. Bohong itu. Saya tidak punya ilmu, Mbah. Saya hanya punya Allah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi saya, yang Maha kasih sayang kepada saya. Jadi, saya hanya nawa itu saja, Mbah. Nawa itu kalau Mbah bisa atau bisa mengalahkan saya pergi atau Mbah boleh ngapain ke saya, ini video boleh dihapus. Tapi kalau seandainya saya bisa mengalahkan Mbah, gimana? Mbah mau ikuti saran saya? Nggak mau. Nggak mau? Nggak. Oh, begitu ya? Saya punya ilmu sendiri. Begitu? Iya. Kenapa, Mbah? Ilmu apa itu, Mbah? Ilmu santet. Ilmu santet. Saya juga punya ilmu santet, Mbah. Tuh, santet beras biar perutnya buncit. Buncitnya karena gemuk, Mbah. Kalau saya nggak, Apa, Mbah? saya mau santet orang-orang ilmunya tak kasih paku itu. Oh, gitu. Perutnya Ya, atau besi. besi apa, Mbah? Ya, biar orang tak santet itu biar mati. Kalau besi apa itu buat ngecor, wah, saya kan ini sedang mau apa namanya? Ngecor padepokan, Mbah. Barangkali Mbah punya besi 1 truk kan lumayan, Mbah. Bisa Nggak bantu. punya. Nggak punya. Waduh, Mbah. Mbah jadi dukun. Berapa lama Mbah jadi dukun, Mbah? Wes, nek hitung. Nggak kena dihitung. Udah berapa banyak korban-korban Mbah itu? Yang sudah Mbah santet itu udah berapa banyak? Wes, banyak sekali. Udah banyak sekali. Wakeh kok ya. Oh. Terus pengen nyantet saya itu buat apa, Mbah? Ya, biar Kenapa? nggak ada santri-santri itu. Oh, biar nggak ada santri-santri lagi. Iya.
Ya kan saya kan bukan santri, Mbah. Saya petani, Mbah. Saya petani. Ya, tidak percaya saya. Saya hanya petani kampung, Mbah. Rumah saya di kampung pelosok, Mbah. Kampung mana? Rahasia, Mbah. Ah, Kampung sana, Mbah. Ya, ya. Kalau pengen tahu rumah saya itu masih satu RT dengan di almarhum di Kempot, Manjasem, Mbah, Ngawi. Itu kampung saya. Datang saja, Mbah. Tapi Ya. kalau nggak pengen luntur ilmunya. Ya silakan, Mbah mau ngajak saya apa? Setelah mengundang saya sudah datang di sini, Mbah. Saya sudah datang ke sini. Kenapa, Mbah? Perang. Perang. Iya, Ya silakan, Mbah. Saya sudah siap kok, Mbah. saya sudah siap. Saya juga sudah siap, Mbah. Itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman segitu, Mbah, ilmu sampean, Mbah. Gimana sih, Mbah? Dukun kok kayak gitu loyo. Gak loyo saya. Terus kenyataannya baru segitu. Coba lagi. Nah, coba silakan saya diem aja nih, Mbah. Nih, ini tongkat ini juga dari dukun yang sudah Dukun tobat. Lupa saya, Mbah, saking banyaknya dukunnya tobat. Nih, Dukun itu akeh. iya, coba saja silakan. Sebutan. Namanya siapa dukunnya itu? Udah sini, nama saya Nur Samsun, udah. Nggak usah panggil-panggil dukun, panggil saya. Udah silakan. Nur Samson. Bukan Samson, Samsun. Samsun. Ya. Udah sini. Udah. Bisa enggak nyandet? Saya bukan sombong, saya bukan takabur. Tapi bagi saya sombong kepada orang-orang seperti Anda itu sedekah. Mbah. Cuman segitu. Apa tuh? Jauh-jauh saya, Mbah, ke sini, Mbah. Menghina saya kamu. Ya, kalau nggak terima ya silakan. Iya, ayo langsung. Kan saya sudah siap dari tadi, Mbah. Saya sudah siap dari tadi. Ah. Ah. Sakit, Mbah, sakit. Lagi? Sakit, Mbah. Tenang, Mbah, tenang. Saya masih punya Allah, Mbah. Tidak mengenal Allah saya. Yang mengenal saya dukun ilmu hitam. Iya, silahkan, Mbah. Mbah. Mainan anak kecil, Mbah. Saya juga bisa nyandat, Mbah. Mau coba sandat saya? Saya belum mengeluarkan sandat saya, Mbah. Gak mau. Kenapa, Mbah? Pokoknya gak mau. Terus kayak gini buat apa, Mbah? Nih. Buat apa kayak gini? Nih. Itu mengundang ilmuku. Kenapa kok mati ini? Ngenek ya. Nggak ada gunanya kayak gini. Alah, apa nih kayak gitu? Aji kusuma dewa metulah kau. Apaan, Mbah? Sudah berapa lama jadi dukun kayak gitu? Mana keris saya tadi? Sampai yang nyimpen kemana? Hilang kerisnya. Gak tahu. Dimakan jin. Gak ada sin sini. Yang ada apa? Adanya sukat-sukat. Sokat sama kembang ya, Mbah? Ya. Apa ini dukun ngakak ini? Coba silakan. Mbah. Siapa saya jauh-jauh dari sana ke sini. Nyampe-nyampein nggak punya ilmu. Ngaku dukun santet. Apa? Bilang aja nggak bisa nyantet. Apa kurang ilmunya kamu? Keluarkan semua ilmumu. Sudah saya keluarkan. Itu sudah semua. Sudah. Kenyataannya saya nggak kenapa-napa. Oh, ngece ya kamu.
Apa mbah? Mencari kodok mbah di situ mbah. Nah, saya mencari kamu. Mencari saya, orang saya dari tadi di sini. Karena kamu ganggu aku. Terus kayak gini buat apa ini? Anak kecil mbah, anak kecil. Dukun gak punya ilmu Menghina nantang-nantang. kamu. Kalau pengen nantang saya itu harus sakti. Tuh, percuma. Kayak gitu ngaku dukun, cuma nipu masyarakat aja nanti sampean. Pengen terkenal ya? Ya, Oh, pengen terkenal, pengen masuk YouTube ternyata. Orang nggak punya ilmu nantang-nantang. jangan banyak bicara kamu. Dukun apaan kayak gitu? Dah, datang sini, dekat sini. Bisa nggak musuhin saya yang lawan saya? Orang nggak bisa. Kayak gini buat apa? Tuh, Ya, apa kamu? dukunnya konyol. Orang ngaku dukun nggak punya ilmu apa-apa. Menghina ya kamu. Kenyataannya sampai kenapa-napa. Jangan teriak-teriak, bah. Nanti kesedak nanti. Gak apa-apa. Nanti batuk. Kalau batuk udah biasa saya itu. Udah biasa batuk. Ya, Mbah itu udah kelamaan. Udah banyak ngomong, Mbah ini banyak ngomong. ya kenapa? Orang nggak punya ilmu, nantang saya datang ke sini buat apa? Ya buat adu ilmu. Adu ilmu kan sampai nggak punya ilmu. Gak punya. Menghina Mana? ya. Kenyataannya saya kenapa-napa. Kita tungguin saja ya sahabat-sahabat sampai dia jadi orang sakti itu. Dukun konyol pengen terkenal ya. Dah. Saya baru pertama kali menemukan dukun konyol itu. Jadi ini unik ini ya. Nanti kalau dia memang benar dukun santet, saya akan santet dia. Coba sini keluarkan ilmu santetmu. Oh, coba kayak omong weh. Iya. Mari bedak. Gak saya kamu. Mengganggu apaan orang sampai yang mengganggu saya enak-enak tidur di rumah. Ilmu santet dukun Karat Kusumo Dewo ternyata tidak sehebat kesombongannya. Hanya dengan beberapa jurus Gusnur Samsun menyerang, sang dukun sudah terkapar berkalang tanah. Namun sang dukun tetap tak bersedia bertobat dan menyerah. Sebab itulah Gusnur Samsun kemudian memberikan pelajaran. Gusnur Samsun menghajar dengan ilmu pamungkasnya, sehingga sang dukun itu merasakan ganjaran yang mengerikan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.